Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pari Ramadhani Fitriani. Saya akan menjelaskan tentang landasan dan asas kependidikan. Landasan dan asas kependidikan ialah tumpuan dasar atau konseptual yang menyelubungi secara keseluruhan. Apa sih itu konseptual? Konseptual ialah merupakan sesuatu yang disusun secara terperinci, terencana dengan matang, mempunyai dasar teori yang kuat, latar belakang yang jelas, dan manfaat yang baik. Mengapa kita harus memiliki landasan dan asas kependidikan? Karena pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia dan pengaruh besar terhadap kehidupan seseorang. Nah, itulah secara singkat tentang pengertian landasan dan asas kependidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aliran-aliran apa saja yang terdapat dalam landasan dan asas kependidikan. Pertama, metode klasik merupakan metode yang mengandalkan buku sebagai panduan belajar. Dalam proses pembelajaran ini, siswa hanya mendapat materi saja. Metode ini memiliki sifat monoton atau satu arah. Yang kedua, metode modern merupakan metode yang lebih fokus kepada siswa, di mana siswa harus berperan aktif dan kreatif, baik di dalam proses belajar maupun di luar ruangan. Aliran metode klasik meliputi nativisme, naturalisme, empirisme, konvergensi, yang menghubungi pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu, kini, dan mungkin yang akan datang. Yang pertama, aliran nativisme, naturalisme, empirisme, konvergensi, yang menghubungi pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu, kini, dan mungkin yang akan datang. Yang pertama, aliran nativisme. Aliran yang berpendapat bahwa perkembangan seseorang ditentukan oleh bawaan sejak lahir atau keturunan, dan faktor keturunan dianggap kurang berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Aliran naturalisme. Dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, dan pembawaan-pembawaan lainnya. Yang ketiga, aliran empirisme. Aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang bukanlah bawaan dari lahir atau keturunan, melainkan pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengalaman manusia tersebut. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu itu baik dasar, bakat, keturunan, maupun lingkungan berpengaruh penting dalam perkembangan bentuk kepribadian individu. Aliran ini merupakan gabungan antara aliran empirisme dan aliran nativisme, di mana faktor bakat atau bawaan dan lingkungan memiliki peran penting dalam perkembangan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayati Laila akan melanjutkan materi yang selanjutnya dari Pari, yaitu tentang aliran pendidikan modern di Indonesia. Yang pertama ada progresivisme, adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah
akademik yang pokok. Kurikulum adalah kurikulum sekolah. Dasar ditekankan pada pengembangan keterampilan dasar dan membaca, menulis, dan matematika. Sedangkan kurikulum pada sekolah menengah menekankan pada perluasan dalam mata pelajaran matematika, ilmu pengalaman, serta bahasa dan sastra. Yang ketiga yaitu rekonstruksionalisme, memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan.